Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pangeran Aristofanes Mustafa. Saya lahir di Padang pada tanggal 8 September 1986. Saya asli orang Minang. Saya lahir di Padang, Indonesia. Saya tinggal di Kompleks Singgalang, Blok A1 nomor 7, Kelurahan Batangkabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Saat ini saya pelajar di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, program PhD. Status saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah saya dikaruniai anak 3 orang. Mempunyai hobi membaca, jogging, jalan-jalan. Saya mempunyai motif manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan jadi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soalan. Yang pertama ada soalan sistem panggilan. Yang kedua soal adat istiadat di Minangkabau khususnya. Yang ketiga tabu bahasa. Yang keempat ketiga kategori kata. Ya, pada video kali ini kita membahas tentang adat istiadat di Minangkabau. Nah, di Minangkabau ada 3 jenis gelar. Yang pertama itu namanya gelar mudo atau gelar muda. Yang kedua sako atau gelar pusaka. Yang ketiga ada gelar sangsako atau gelar sangsaka. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama. Gelar mudo. Gelar mudo ini diberikan kepada laki-laki di Minangkabau yang sudah beranjak dewasa. Nah, gelar ini diberikan seiring dengan akad pernikahan. Setelah akad pernikahan diselesaikan pada malam harinya, gelar adat ini diberikan kepada mempelai laki-laki. Nah, gelar adat ini boleh berasal dari nenek mama atau dari garis keturunan ibu si mempelai laki-laki. Di daerah Pariaman, gelar muda ini diberikan kepada mempelai laki-laki oleh mertuanya, oleh ayah dari mempelai perempuan. Ya, itu khusus di Pariaman ya. Nah, gelar ini disandingkan dengan nama kecil si pemegang gelar. Contohnya saya nama Pangeran Aristofanes Mustafa. Setelah menikah, gelar saya adalah Tan Bandaro. Jadi Pangeran Aristofanes Mustafa Tan Bandaro. Nah, banyak gelar lainnya seperti Sultan Bagindo atau Sidi di Minangkabau di daerah Pariaman. Bisa juga Tan Basa, bisa juga Tan Marajo. Nah, gelar muda ini diberikan hanya untuk laki-laki saja. Perempuan tidak diberikan gelar. Lanjut, gelar sako atau gelar pusako. Ya, gelar pusako kaum ini yaitu gelar datuk atau penghulu atau raja. Di Minangkabau, raja disebut juga dengan pucuk adat. Nah, khusus untuk gelar sako tidak boleh di luar orang Minang. Karena gelar ini diberikan kepada laki-laki menurut garis keturunan ibu. Gelar datuk, gelar penghulu diberikan kepada laki-laki dalam kaum atau suku yang dinilai mampu memimpin kaum. Karena datuk atau penghulu adalah jabatan tertinggi yang memiliki kewenangan dan hak dalam kaum atau suku. Proses pemilihan gelar datuk ini atau penghulu ini di Minangkabau sangat demokratis karena melibatkan seluruh lapisan anggota kaum, anggota suku. Contoh, gelar datuk, datuk kayo atau datuk sati atau datuk bandaro. Begitu juga penghulu.
Ada yang diberi gelar penghulu gadang atau penghulu besar, penghulu kocek atau penghulu kecil, atau penghulu basah, dan lain-lain. Gelar raja atau pucuk adat contohnya antara lain yang di Pertuan atau Daulat yang di Pertuan atau Tuan Guru. Lanjut pada gelar Sang Sako. Gelar Sang Sako ini merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang telah berjasa, yang telah memiliki prestasi yang mengharumkan nama Minangkabau baik dalam kancah nasional maupun dalam internasional, berjasa terhadap bangsa dan negara yang ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Minangkabau. Yang berhak memberikan gelar ini adalah lembaga adat atau pucuk adat, seperti contohnya Kerajaan Pagaruyung, pucuk adat Sapih Balahan, atau penghulu kaum. Gelar Sang Sako ini hanya boleh diberikan dan diterima oleh si penerima gelar saja, tidak dapat diturunkan atau diwariskan ke anak atau keponakan. Apabila si penerima gelar Sang Sako ini meninggal dunia, maka gelar tersebut akan dikembalikan kepada adat, akan diberikan kepada kaum, dikembalikan ke asalnya. Ya, contohnya di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berjasa terhadap masyarakat Minangkabau diberikan gelar yang di Pertuan Pamuncak Sari Alam, dan istri beliau Ibu Ani diberikan gelar Tuan Putri Anggun Suri. Orang asing satu-satunya yang tercatat dalam sejarah adalah Thomas Dias. Dia melakukan perjalanan ke Pagaruyung pada tahun 1684. Dianggap sebagai orang pertama yang bertemu dengan Raja Pagaruyung dengan maksud menjalin hubungan bisnis, sehingga Thomas Dias dianugerahi gelar Rangkayo Saudagar Kayu. Nah, itu dia beberapa gelar di Minangkabau. Ya, selanjutnya kita bahas tentang sistem panggilan di Minangkabau. Nah, bahasa Minang secara umum memang tidak memiliki tingkatan bahasa seperti halnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda, kecuali pada kata panggilan atau kata sebutan kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Ya, orang Minang sendiri mengenal kato nan ampe, atau dipaksakan dengan bahasa Indonesia kata yang empat. Kato nan ampe ini menjadi pemandu orang Minang dalam berinteraksi, dalam bertransaksi, dan dalam berdiplomasi. Apa saja kato nan ampe tersebut? Yang pertama, kato mendaki atau kata mendaki. Kata ini digunakan kepada orang yang status sosial atau umurnya lebih tua dari kita, seperti orang tua, guru, pejabat, atau raja, penghulu, mama kalau di Minangkabau. Nah, kata yang kedua adalah kata mendata atau kata mendatar. Kata ini digunakan ketika status sosial seseorang atau umur seseorang yang menjadi lawan bicara kita itu seumuran seperti kita, seperti kepada teman yang diasumsikan umurnya sama dengan kita. Yang ketiga, kato menurun atau kata menurun. Kata menurun ini digunakan ketika status sosial atau umur seseorang yang menjadi lawan bicara kita itu di bawah kita, seperti anak-anak atau kemenakan kita. Yang keempat adalah kato malereng atau kata melereng. Kata yang digunakan ketika status
sosial atau umur seseorang tidak bisa dijadikan pegangan, sebab saling segan menyegani, saling menghormati, seperti kepada dosen yang umurnya sama atau jabatannya berbeda namun saling menyegani karya masing-masing. Ya, pembahasan selanjutnya kita masuk kepada 3 kategori kata. Yang pertama, kata berbeda tetapi makna sama. Yang kedua, kata sama tetapi makna berbeda. Yang ketiga, kata atau makna sama tetapi sedikit beda bunyi atau ejaan atau sukakata. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kata berbeda tetapi makna sama. Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia dosen, atau bahasa Melayunya pensyarah, yang artinya sama-sama mengajarkan di university. Nah, university juga di bahasa Melayu university, bahasa Indonesianya universitas. Mobil bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu kereta. Sepeda bahasa Indonesia basikal dalam bahasa Melayu. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Kata sama tapi makna berbeda. Ya, contohnya bisa dalam bahasa Indonesia artinya sanggup, dapat. Kalau bisa dalam bahasa Melayu berarti racun atau toksit yang dikeluarkan dari tumbuhan atau hewan. Atau seperti contoh lain, baja. Kalau di bahasa Melayu baja itu pupuk untuk menyuburkan tanah. Kalau bahasa Indonesia baja itu besi yang kuat atau yang tahan karat. Ada juga contoh lain, budak. Budak dalam bahasa Indonesia itu pembantu rumah tangga atau pesuruh yang bisa disuruh-suruh. Kalau budak dalam bahasa Melayu itu artinya anak kecil. Kata atau makna sama tetapi sedikit beza bunyi atau suka atau sedikit kata atau ejaan. Contohnya surat resmi bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu surat rasmi. Dalam bahasa Indonesia sipil, dalam bahasa Melayu sivil. Dalam bahasa Indonesia arti, dalam bahasa Melayu arti. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tabu bahasa. Apa saja yang menjadi tabu bahasa di Minangkabau? Berikut ulasannya. Ya, untuk tabu bahasa adalah jika di Indonesia kata pantat itu adalah bagian belakang tubuh atau bokong yang biasa di orang Indonesia katakan. Kalau pantat di Malaysia, Melayu, itu artinya kelamin perempuan. Nah, itu tabu bahasa yang pertama. Tabu bahasa yang kedua, butuh dalam bahasa Indonesia adalah ingin atau ada keperluan, ada kebutuhan. Nah, kalau pada bahasa Melayu, butuh itu merupakan tabu bahasa, di mana artinya merupakan kelamin dari laki-laki. Nah, jika di Minangkabau ada juga tabu bahasa yang tidak boleh diucapkan, diantaranya kata-kata
makian seperti nama-nama binatang. Atau kata-kata kasar juga di Minangkabau, contohnya paka. Paka artinya tuli. Baik, sampai bertemu kembali pada video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.